Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat datang. Sebenarnya untuk saudara-saudara sekalian, tanpa pengeras suara saja. Tadi ada pertanyaan yang menarik tentang soal T. Pembedaan T untuk laki-laki, T untuk perempuan. Saya menghindari menyebut cewek. Cewek itu kan, ini intermezzo ya. Cewek itu kan berasal dari bahasa Jawa yang mengacu kepada bagian tertentu dari wanita. Jadi sebenarnya asal katanya itu tidak bagus. Lebih bagus perempuan atau wanita. Penyebutan T atau T untuk perempuan sebenarnya ini menunjukkan bahwa dari segi bahasa orang Gorontalo itu menempatkan wanita dalam kedudukan yang tertinggi. Mari saya buktikan. Sebenarnya penyebutan T atau T itu bukan persoalan gender, tetapi penempatan pada kedudukan yang khusus. Misalnya begini, kita menyebut yang khusus tidak hanya kepada perempuan tetapi kepada yang benda-benda khusus, misalnya, atau yang kita sayangi, misalnya kita menganggap bahwa dulu ada kapal Umsini masuk ya ke Gorontalo, kita menyebut di itu baik Toli Umsin, di Umsini. Jadi mereka menyebut yang khusus itu karena ini baru. Jadi mereka yang termegah, jadi mereka menyebut di Umsini. Derajatnya lebih tinggi. Bahkan ada binatang kesayangan peliharaan kita menyebut juga ti manisi, begitu. Jadi sebenarnya penyebutan ti itu adalah yang khusus, yang kedudukannya kita tempatkan pada yang tinggi. Maka ketika ada orang lebih cenderung menyebut wanita itu T, sebenarnya itu mengisyaratkan bahwa orang Gorontalo menempatkan wanita atau perempuan di tempat yang tertinggi. Kalau T itu egaliter, setara, egaliter. Jadi kepada laki-laki, sesama pria laki-laki itu dia bersifat egaliter, tetapi kepada wanita dia T. Lihat saja, meskipun Pak David atau Pak Gubernur itu laki-laki, tetap kita menyebut T Gubernur, bukan T Gubernur, karena Gubernur adalah yang tertinggi, yang kita hormati, yang ter. T Pak Guru, bukan T Pak Guru. Jadi menyebutkan T itu adalah sebagai bentuk menunjukkan bahwa kita menghormati orang lain berdasarkan bagian itu. Yang kedua, bahwa setelah saya teliti mengadakan riset kecil terhadap bahasa soal T dan T itu, rupanya di dunia ini, mulai dari bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Inggris, selalu membedakan gender dari segi penyebutan artikel. Her book, his book, its book. Ya, buku perempuan, buku laki-laki, dan buku ya kata benda ya, buku Lianti, buku Leyanto, buku Loper Pustakaan. Jadi di antara bahasa-bahasa yang saya teliti, bahasa-bahasa daerah Gorontalo yang
rada-rada setara dengan bahasa-bahasa dunia. Kalau bahasa Indonesia, buku Sianto, buku Sianti, bukunya perpustakaan. Kalau kita tidak, kita kenal yang namanya perbedaan antara li, le, lo. Li itu, L itu menunjukkan kepemilikan. Jadi ti, t. Nah, perhatikan, ketika berhadapan dengan yang ini sesuai dengan ajaran kebanyakan orang Gorontalo ya, itu mungkin terilhami oleh surat Al-Ikhlas bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan laki-laki, bukan perempuan. Lihatlah orang Gorontalo kalau menyebut ya, bukan ya atau ya. Sabarino tinggal begitu pun untuk ya. Tidak menyebut ti, tidak menyebut t, karena bukan. Kalau bahasa Inggris him, Tuhan dipersepsikan sebagai laki-laki, maskulin. Nah, maka ada gerakan feminisme di negara-negara Barat yang memprotes. Akhirnya sekarang mereka tidak mau mengatakan businessman, tapi business person. Business person, bukan. Nanti yang kaum feminis protes, ya kan? Businessman, man itu laki-laki, selalu dipersepsikan. Jadi maskulin itu lebih dominan di negara-negara Barat. Sekarang kaum feminis protes, jangan sebut lagi businessman tapi business person. Saudara, itu saya beruntung dapat pertanyaan ini agar saya bisa memulai elaborasi saya tentang bahasa. Sesungguhnya saudara-saudara, bahasa menunjukkan bangsa. Pertanyaannya, apakah Gorontalo itu dapat kita rumuskan sebagai sebuah bangsa? Kalau saya iya, tegas bahwa kita ini adalah sebuah bangsa. Mengapa? Kita punya daerah, kita punya penduduk, dan kita punya bahasa. Kita punya bahasa. Jadi identitas yang paling menonjol dari identitas kedaerahan kita sebenarnya adalah bahasa. Dan itu sebenarnya sangat membanggakan karena tidak semua daerah memiliki bahasa, memiliki bahasa daerah. Ya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu Manado masih punya bahasa, ya, atau daerah lain masih punya bahasa, tapi Gorontalo itu sampai sekarang masih punya bahasa. Tapi ingat, saya prediksikan bahwa umur bahasa kita itu barangkali tidak akan lebih dari 25 tahun. Para pakar memperkirakan bahasa Jawa akan bertahan kira-kira 150 tahun, bahasa Sunda kira-kira juga 100 tahun. Kalau bahasa Gorontalo, saya pesimis akan mencapai umur 25 tahun yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, yang kita harus lakukan sekarang adalah betul tadi yang disebut tadi itu adalah menciptakan budaya baru. Unsur kebudayaan yang paling utama adalah bahasa. Karena kita sudah menyerah, sudah tidak dapat lagi mempertahankan bahasa Gorontalo, maka saya rekomendasikan untuk kita menciptakan budaya-budaya yang unggul, yang baru. Dan ini harus kita ciptakan. Mengapa saudara-saudara? Mengapa saya begitu pesimis dengan kelanjutan kehidupan bahasa Gorontalo? Karena apa? Saya tiap hari berpikir terus bagaimana caranya melestarikan bahasa Gorontalo. Apa yang terjadi? Bapak Mansur Pateda tidak ada seorang pun anaknya yang bisa berbahasa Gorontalo. Itu nabinya bahasa orang Gorontalo itu Pak Mansur Pateda. Tidak ada satupun anaknya yang bisa bahasa Gorontalo. Saya yang tiap hari bergelut dengan bahasa, meriset tentang bahasa, ketika berbicara dengan anak saya tidak pernah pakai bahasa Gorontalo. Jadi saya tidak dapat berharap lagi, tidak berharap banyak lagi terhadap barangkali yang sebaiknya kita lebih konsentrasi adalah menciptakan budaya baru, budaya-budaya unggul yang kita gali dari
percampuran dari budaya-budaya yang tadi Pak Ilmu sudah sebut bahwa kita ini adalah mungkin berasal dari berbagai macam suku. Budaya-budaya itu harus kita ramu dan kita rumuskan sehingga menjadi bahasa, menjadi ciri khas kita. Saudara-saudara, saya ingin tunjukkan bahwa bahasa Gorontalo itu sebenarnya sayang sekali kalau dia bisa punah. Mengapa? Karena bahasa Gorontalo itu sangat ekspresif. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya kata mencuci. Saya kira orang Gorontalo adalah orang yang perilaku kehidupannya adalah orang yang bersih. Buktinya apa? Kata yang paling lengkap dibanding bahasa-bahasa daerah lain yang saya tahu, Gorontalo yang paling lengkap dari segi kebersihan. Misalnya, kalau orang Indonesia mengatakan mencuci tangan, mencuci muka, mencuci baju, mencuci piring, semuanya pakai mencuci. Kalau orang Gorontalo tidak. Mau huwalo, artinya mau lima muto, mau mbo, mau luhu, mau ngulo. Jadi mau ngulo itu mencuci. Jadi bukan mau ngulo luhu, mau ngulo laku, mau ngulo huo, mau ngulo, tidak. Orang Gorontalo itu masing-masing. Kalau mau heto, cuci piring. Jadi ini menunjukkan bahwa kita kaya dengan bahasa-bahasa seperti itu. Saudara-saudara, saya pernah meriset anak kecil. Saya tunjukkan sebuah gerakan air, lalu saya tunjukkan air ini tumpah. Saya tanya anak itu, dia bilang air tabuang. Semua tabuang. Oh, kacang tabuang. Kalau nasi tabuang. Kalau orang Gorontalo tidak. Lobi buto, lobu lobu lepe, tergantung benanya. Ya kan? Jadi ada 7 macam kata untuk menunjukkan tabuang. Sayang sekali anak-anak kita sangat miskin dalam segi tata bahasa. Sangat miskin kata kosakatanya. Saudara-saudara, ini penting. Nanti saya akan tunjukkan apa efeknya bagi kecerdasan kita. Misalnya menendang. Menendang itu orang Gorontalo sangat spesifik menjelaskan. Misalnya kalau dia menendang, saya agak jauh sedikit ya. Kalau begini melinggodu, kalau begini melepak, kalau begini mengetano. Jadi orang Gorontalo dapat merumuskan secara rinci bagaimana cara dia menendang. Begitu juga yang tadi tabuang, cara tabuangnya bagaimana, benda apa yang tabuang, ya toh, tabuang di mana, bagaimana cara tabuangnya bukan. Misalnya bohu, apa namanya, kacang. Iya, tabuang. Karena anak-anak kita menggunakan kata tabuang, semua kata tabuang. Padahal orang Gorontalo sangat kaya dengan kata-kata tabuang. Misalnya dari segi bunyi, kalau ada software komputer di dunia, mestinya dia menggunakan bahasa Gorontalo sebagai apa namanya, representasi dari bunyi. Karena apa? Seluruh jenis bunyi ada bahasa Gorontalonya. Kolotio, kolomoto. Kalau mau apa namanya, kuda lari di atas meja ini. Bayangkan, Anda bisa bayangkan ya, bagaimana bunyinya kuda lari di atas meja ini. Gorontalo. Ih, mau Gorontalo ini. Kalau arti, kalau orang Betawi hanya mengatakan bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh? Orang Gorontalo. Bayangkan kalau ada 10 bunyi yang dibunyikan sekali, maka orang Gorontalo dapat merumuskan. Kulonggodu, kolongoto, kolotito, pelepegu, banyak sekali. Semua jenis bunyi ada. Udah nama. Dapat tambal kamus lagi. Banyak sekali. Jadi dapat mengekspresikan bagian terdalam dari jiwa kita. Nah, apa akibatnya
bagi anak-anak kita, ini soal kecerdasan ya, tolong ini diperhatikan. Apa dampaknya ketika kita tidak dapat lagi merumuskan seperti orang Gorontalo berbahasa? Yang terjadi adalah bahasa yang kacau balau. Mau bukti bahwa bahasa anak-anak kita sangat miskin kosakatanya, sehingga tidak dapat merumuskan, tidak dapat mengekspresikan kedalaman jiwa mereka, dan ini berbahaya bagi generasi kita. Karena itu segera harus kita ciptakan, kita perkenalkan kata-kata baru bahasa Indonesia, daripada nanti ada orang ngomong begini, Cojang ini itu uti, tidak semata ini lemah. Mengapa? Coba misalnya ada ini stiker saya kupas dengan kuku. Coba orang Gorontalo bilang apa? Yang anak-anak sekarang, Cojang ini itu stiker itu tidak semata ini lemah. Kenapa? Karena dia tidak dapat mengganti kata melukobu. Dan dia melukobu itu uti, melu atau lemah. Ya kan? Dia tidak memiliki kata lukobu, dia tidak memiliki kata melu atau, sehingga apa yang dia bilang? Dia bilang jangan ini itu stiker, tak semua tak ini, tidak tak ini loh bang. Karena mau dibahas Indonesia kan, saya punya pengalaman begini. Orang Gorontalo kan tidak orang Gorontalo anak yang sekarang ya. Ya sepantaran teman-teman ini ke bawah ya, tidak memiliki kosakata atau kebiasaan mengucapkan kata kusut. Ya kan? Jadi kalau kain ini kusut, dibilang dulu kan orang belum kenal Ojo itu kan masa Manado. Dia bilang, kita bicara itu absurd ya. Gampang minta ini begini. Berarti dia harus lihat. Coba kalau dia bicara di radio, minta ini itu kan dia nggak tahu lagi ngapain ya. Tapi kalau orang Gorontalo mau atau kalau bahasa Indonesia kusut. Karena itu tugas kita adalah memperkenalkan kepada anak-anak kita, kalau bukan bahasa Gorontalo ya harus bahasa Indonesianya yang benar. Perkenalkan sebanyak mungkin kosakata bahasa Indonesia. Inilah yang disebut dengan penciptaan budaya baru. Penciptaan budaya baru, dan komponen utama dari budaya itu adalah bahasa. Ya, coba bayangkan pakar-pakar bahasa Indonesia itu orang Gorontalo. Yus Badudu itu pakar bahasa Indonesia. Habib Yasin itu paus sastra Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita memiliki keunggulan dari segi bahasa. Tapi karena sudah kenyataannya sudah seperti ini, makin jauh keluar ke mana, makin mendekat ke kota, makin hilang bahasa Gorontalonya. Karena itu mungkin tugas para wakil rakyat, tugas kita semua, tugas kaum terdidik adalah memperkaya budaya kita dengan memperkenalkan kepada anak kita kata-kata yang baru. Saya kira ini adalah bagian penting dari usaha kita. Mengapa ini saya anggap penting? Karena kalau orang Jawa menyimpan ilmu-ilmu para leluhur itu di bahasa. Lebih khusus lagi mereka menyimpan kekayaan budaya, kekayaan pemikiran, kekayaan peradaban, mereka simpan di dalam wayang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam ini dengan menyimpan ayat-ayatnya pada alam semesta, menyimpan ayat-ayatnya pada alam semesta sehingga dia bisa bertahan lama. Karena kita sudah, budaya kita, bahasa kita sudah terserang oleh berbagai macam kultur yang membuat kita lemah, maka saran saya pada malam ini adalah kita ciptakan ketahanan budaya. Kita ciptakan ketahanan budaya Gorontalo. Mungkin kalau masih bisa dipertahankan, tetapi kalau tidak, saran saya malam ini mohon dicatat bahwa saya merekomendasikan kepada semua komponen kita ciptakan budaya baru melalui bahasa dengan memperkenalkan, memperkaya
anak-anak kita dengan makin banyak kosakata. Saya kira mungkin akan berkembang dalam diskusi. Yang penting bahwa poin saya sudah tersampaikan. Saya kira terima kasih.